Kemudian yang ketiga yang menjadi penyebab sholat menjadi batal adalah wabifi'lin kathirin wilaan, melakukan banyak gerakan secara berturut-turut, walau sahwan, walaupun gerakannya ini dilakukan dalam kondisi lupa ini ya, bukan dilakukan dengan sengaja, lupa. Katsala fi khutuwatin tawalat, seperti dia melakukan 3 kali langkah yang berturut-turut. Tapi di sini ada tambahan tawalat, berturut-turut. Jadi gerakan yang mengakibatkan sholat menjadi batal ini gerakan yang lebih dari 2 kali dan dilakukan secara berturut-turut. Artinya kalau dia melakukan 2 kali gerakan ini belum batal. Kalau 3 kali aja baru batal. Yang kedua, walaupun 3 kali gerakan tapi tidak dilakukan secara berturut-turut, nah ini juga tidak menjadi batal. Nah, jadi keduanya ini nggak bisa dipisah penjelasannya. Pertama, 3 kali bergerak walaupun tidak berturut-turut, ya. Kemudian 3 kali bergerak secara berturut-turut. Ini mengakibatkan sholat menjadi batal. Beda kalau kita melakukannya tidak berturut-turut. Ya misalnya gini, pada saat kita sholat di saf yang kedua, ini jamaah ada yang batal nih. Nah kita kan harus maju tuh. Harus apa? Maju untuk mengisi saf yang kosong di depan kita. Kalau kita melangkah satu persatu, 1, 2, dah stop. Nah, kemudian melangkah lagi, 1, 2, dah stop. Melangkah lagi, 1, 2 sampai di depan, nggak batal. Karena nggak nyampe 3 kali. Jadi yang berakibat batal itu kalau gerakan sampai 3 kali. Ya lebih dari 2, artinya 3 kali. Dan itu pun dilakukan secara berturut-turut. Tapi kalau tidak dilakukan secara berturut-turut, ini tidak mengakibatkan sholat menjadi batal. Ya, 1, 2, hitungannya 2 udah. Nanti pada saat mengangkat lagi, hitungannya 1, 2 lagi gitu. Jadi nggak 3. Ya kan nggak berturut-turut. Ya. Dilakukannya tidak berturut-turut. Dan ini pun gerakan yang dapat membatalkan sholat adalah gerakan besar, bukan gerakan kecil. Nah, jadi dalam sholat itu saat kita menggerakkan anggota badan, ini ulama membagi 2. Ada istilah menggerakkan anggota badan yang besar. Kemudian yang kedua, menggerakkan anggota badan yang ringan. Yang dimaksud dengan gerakan anggota yang besar ini kaki. Jadi kaki satu gerakan itu dihitung 1. Misalnya kita melangkah nih, 1, balikin lagi 2, gitu. Kaki itu. Beda dengan tangan. Kalau tangan ini termasuk gerakan yang ringan, ya, gerakan yang ringan. Bahkan ada juga yang memasukkan dalam istilah gerakan sedang, ya, berat enggak, ringan enggak, gitu. Jadi sedang. Artinya kalau menggerakkan tangan sekali gerak itu hitungannya setengah. Dibalikin lagi hitungannya baru 1. Kenapa ulama membedakan antara gerakan kaki dengan gerakan tangan? Karena biasanya tangan ini lebih sering bergerak ketimbang kaki. Nah, oleh sebab itu gerakan tangan dibedakan oleh ulama daripada gerakan kaki. Jadi kalau kaki kita melangkah 1, balik lagi 2. Tapi kalau tangan kita nih bergerak, nah terus balik lagi, itu baru 1 gitu. Nah, jadi terhitung berapa? 1. Karena seringnya kita di dalam sholat menggunakan tangan pada saat kita bergerak.
Lalu ada lagi kelompok gerakan yang ringan, yang tidak berpengaruh pada saat kita menggerakkannya walaupun berkali-kali. Nah, di sini dikasih contoh nih. La biharokatin khafifatin. Tidak termasuk yang dapat membatalkan sholat kalau kita melakukan gerakan-gerakan ringan. Seperti apa? Kata Riki asobi'a, seperti kita menggerakkan jemari. Aujufnin atau kelopak mata, ya matanya kedap-kedip mulu gitu ya. Nah, matanya kedap-kedip mulu. Walaupun berkali-kali berkedip, itu tidak menyebabkan sholat menjadi batal. Karena kedipan mata ini termasuk kategori gerakan ringan, termasuk jemari. Kan ada sebagian saudara kita nih yang kalau sholat tangannya digitu-gituin ya. Ya kan ada tuh. Dikedut-kedut mulut, kadang diputar-putar malah ini. Nah, ini walaupun sampai berkali-kali tidak mengakibatkan sholat menjadi batal. Nah, memang caranya begitu sholatnya ya. Nah, tangannya digerak-gerakin. Iya, gaya sholatnya begitu. Padahal sebenarnya hadisnya sama, cuman memahami hadisnya berbeda. Kalau kita nih madhab Imam Syafi'i memahami hadis tentang menggerakkan jemari, yang dimaksud adalah pada saat kita mengangkat tangan menyebut kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Jadi pada saat kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, nah kita menggerakkan jemari, itu yang dimaksud. Jadi bukannya ngegerak-gerakin begini, bukan. Itu mah berkali-kali. Ya, joget-joget malah tangannya. Jadi yang dimaksud menggerakkan jemari dalam hadis tersebut itu bukan ngegerak-gerakin jemari, bukan. Tapi yang dimaksud adalah ketika menyebut illallah, nah tangan kita nih, jemari kita digerakkan. Nah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Ruslan di dalam kitab Matan Zubat, fa inda illallah fal muhallilah. Ketika kita mengucap illallah, maka bertahlillah kepada Allah. Irfa, angkat jemari tanganmu li tauhidil ladzi shallaitalah, untuk mentauhidkan Tuhan yang saat itu sedang kau sembah. Jadi yang dimaksud dengan menggerakkan jemari adalah pada saat mengucap illallah. Nah, begitulah hadis yang dipahami oleh para ulama kita. Nah, jadi bukan seperti yang dipahami oleh kubu sebelah gitu ya. Nah, yang kalau sholatnya bergerak-gerak gitu ya. Iya. Nah itu. Ya tapi walaupun demikian tidak mengakibatkan sholat menjadi apa? Batal. Ya paling-paling kita bilang lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kita ya amal kita, ya amal kalian amal kalian. Jadi masing-masing saja lah. Nah, nggak usah diperdebatkan gitu ya. Jadi masing-masing amal. Jadi kalau kita dengan saudara kita yang berbeda paham, prinsipnya seperti itu. Ya amal kita, ya amal kita, amal ente, amal ente. Cuman kalau dengan yang berbeda agama, lakum dinukum wahbiyadi. Agama kita ya agama kita, agama kalian ya agama kalian. Jadi masing-masing saja lah. Nanti Allah yang akan memberikan penilaian yang sebenarnya di kehidupan akhirat nanti. Kalau garuk, Iya. Kalau bergaruk disebabkan karena tangan ini memiliki gerakan yang apabila berkali-kali dilakukan dapat membatalkan sholat, maka cara menggaruknya itu diajarkan oleh ulama. Misalnya bagian ini yang gatel, nah kita taruh nih. Ini tangan jangan bergerak nih, jari aja yang bergerak. Karena walaupun berkali-kali jemari ini nggak membatalkan sholat. Nah, cuman kalau cara ngegaruknya kita begini, nah itu batal. Karena yang bergerak ini bukan jari kan, itu tangan yang bergerak. Ya tangannya kan yang bergerak. Jadi cara menggaruk supaya tidak menyebabkan sholat menjadi batal, walaupun menggaruk berkali-kali, jadi tangannya ditaruh dulu. Nah terus jarinya aja dah yang gitu. Nah, gitu. Yang bergerak ini apinya? Jarinya. Jadi jangan tangannya. Kalau tangannya ini bisa berakibat sholat menjadi batal. Berbeda dengan melompat.
Jadi bergerak dibedakan oleh ulama ahli fikih dengan melompat. Kalau bergerak yang dapat membatalkan sholat ini kalau lebih dari 2 kali. Artinya kalau sampai 3 kali berturut-turut maka sholat menjadi batal. Bergerak. Tapi kalau melompat jangankan 2-3 kali, sekali aja batal. Ya, sekali aja apa ya? Batal. Ya misalnya nih kita pengen memasuki saf yang kosong di depan. Oke, kita lompat gitu ya. Ini kan kalau orang melompat kan kaki tangan semua badan kan bergerak. Itu kan bukan 3 lagi, itu 9 ya. Seadanya udah. Kepalanya bergerak, kaki kanan, kaki kiri semua bergerak. Hitungannya udah bukan 3 lagi. Nah, oleh sebab itu dibedakan antara bergerak dengan melompat. Kalau bergerak yang dapat membatalkan sholat kalau dilakukan 3 kali berturut-turut, tapi kalau melompat jangankan 2-3 kali, sekali melompat pun sudah berakibat sholat menjadi batal. Karena dengan sekali melompat kan seluruh anggota badan bergerak itu, yang menyebabkan sholat menjadi batal. Yang jadi pertanyaan nih kalau ngegantiin imam, pada saat posisinya lagi sujud. Pas sujud mungkin imamnya ya udah udur, pas sujud duduk gitu ya, lehernya kendor ketelepasan. Nah, ini kan makmum yang di belakang kan ngegantiin. Bangun dulu apa yang nyosorong itu? Jadi kayak tikus gitu ya. Ya enggak. Jadi untuk maju ke barisan yang di depan ini dilakukan pertama dalam keadaan berdiri. Hanya dalam keadaan berdiri. Jadi pada saat ruku jangan, misalnya batalnya pas ruku, udah komandoin aja untuk itidal. Nah, setelah itidal baru berjalan. Kemudian yang kedua, pada saat duduk. Jadi kalau sujud bukan posisi yang bisa kita lakukan untuk maju. Ya karena jadi lucu jadi kalau lagi sujud ya. Nah, jadi kalau lagi sujud pas batal imamnya kita ngegantiin, udah duduk dulu. Duduk. Nah, pada saat setelah duduk, nah, baru udah kita maju. Ah, udah gitu, segitu aja dulu. Iya, asal ngebedain antara jamaah yang lain dengan posisi kita. Nanti pada saat sudah berdiri bangun, nah, baru udah kita maju ke tempat imam. Gitu. Jadi jangan maksain terus begitu, jangan. Ya batal. Jadi harus dilakukan dalam keadaan apa? Berdiri. Nah, nanti kalau sudah berdiri, nah, bolehlah kita untuk memasuki tempat imam, menggantikan posisinya. Nah, jadi kesimpulannya, cara yang paling tepat untuk menggantikan posisi imam pada saat dia batal itu tidak lain hanya dalam keadaan berdiri. Hanya dalam keadaan berdiri. Nggak bisa dilakukan dalam keadaan ruku, nggak bisa dilakukan dalam keadaan sujud, dan tidak pula bisa dilakukan dalam keadaan duduk. Jadi nanti tunggu pada saat berdiri aja, nah, baru kita maju. Kalau memang pada saat menggantikannya itu posisinya sedang melakukan tahiyat awal atau tahiyat akhir, nah ini cukup sedikit maju. Ya nggak usah maksain sampai depan, nggak usah. Sedikit maju aja dulu. Hanya sekedar ngebedain antara kita dengan jamaah yang lain. Kalau memang saat majunya itu posisinya sedang melakukan tahiyat awal atau tahiyat akhir. Jadi nggak usah memaksakan sampai ke depan. Ya, kecuali kalau memang kita masih dapat rakaat yang berikutnya, nah saat berdiri, nah di saat itulah kita bisa memasuki saf untuk menggantikan posisi imam. Ya gitu ya. Jadi gerakan itu secara garis besar terbagi dua. Ada gerakan besar, berat,
dan ada gerakan ringan. Kalau gerakan berat nggak boleh lebih dari 2 kali, ya, atau 3 kali berturut-turut. Kalau gerakan ringan boleh dilakukan berkali-kali, sebagaimana menggerakkan jemari, menggerakkan kelopak mata, atau bergerak-geraknya lidah. Ya bahkan maaf di Fathul Muin bergeraknya kemaluan gitu ya, berkali-kali. Ya, anak muda misalnya gitu ya, tangan naik, turun naik gitu berkali-kali. Ini tidak menyebabkan sholat menjadi apa? Batal. Karena semua itu masuk dalam kelompok gerakan kecil yang tidak mengakibatkan sholat menjadi batal.